الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang hormati Ustadzah Musfiro dan saya hormati Ketua Takmir beserta staf dan saya hormati Ibu-ibu Aisyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi nikmat serta hidayah sehingga kita bisa berkumpul dalam acara Aisyah dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Tak lupa salawat serta salam kita panjatkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jalan gelap menuju jalan terang. Ibu-ibu, supaya acara ini berjalan dengan lancar, sebaiknya kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya akan saya bacakan susunan acara pada siang hari ini. Pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 1-12 oleh Ibu Seniwati, terjemah oleh Ibu Elviniama. Dan ketiga yaitu tausiah oleh Ustadzah Musfiro. Dan keempat yaitu pengumuman-pengumuman dari Ketua PCA. Dan selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ibu Seniwati dan terjemah Ibu Elviniama. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholat wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala
ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun adzim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahum Allahu maradan wa lahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsiduna walakin
يشعرون صدق الله العظيم. Terjemahan surah Al-Baqarah dari ayat 1 sampai dengan 13. 12. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang lain, melaksanakan salam, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Mereka lah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka. Penglihatan mereka telah tertutup, dan mereka akan mendapat azab yang berat. Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Padahal mereka hanyalah menipu diri sendiri tanpa mereka sadari. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu, dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan. Ingatlah, sesungguhnya mereka lah yang berbuat kerusakan, tapi mereka tidak menyadari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga baik yang membaca maupun mendengarkannya dapat syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan selanjutnya yaitu tausiah oleh Ustadzah Musfiroh. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un al-ayah. Ma'asyiral muslimat rahimakumullah, Majelis Ilmi Aisyah cabang Tenggilis yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari yang mendung ini, pantas, layak, bahkan tetap wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah mencintai kita semua sehingga kita diundang oleh Allah untuk hadir di rumah Allah dengan keadaan sehat walafiat dan dengan kesempatan yang luang. Dan alhamdulillah ternyata di sini pengajian Aisyah beda dengan pengajian Aisyah yang lainnya. Tadi saya dari pengajian Aisyah cabang Gunung Anyar. Aisyah, memang Aisyah. Di sini alhamdulillah bapak-bapak berkenan untuk mendampingi kita. Berarti rodok gak wani budal dewi. Tapi bukan berarti seperti itu. Itulah bapak-bapak yang tanggung jawab. Insya Allah tanggung jawab dunia akhirat. Nanti mae are-are iki tak tut nih jajalan. Lapo kok tanggal 22 melaku-melaku. Ternyata sekarang ini tanggal 22 Desember itu hari ulang tahun saya. Ya. Saya lahir 22 Desember. Tapi tahunnya bukan 2024. Tahun saya lahir 1955. Berarti wis tuwek, ya. Tapi di Aisyah itu muda, tua, terus harus tetap semangat untuk berjuang, apalagi dengan sekarang ini tema Milad Muhammadiyah adalah menghadirkan kesuksesan atau kemakmuran untuk semuanya. Alhamdulillah, saya dulu ke sini masjidnya belum cantik seperti ini. Masih jelek. Dan saya agak panggling tadi, kok malah dadi ganteng ini masjidnya, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini layak kita syukuri. Oleh karena itu, kalau masjid kecil kita juga senang untuk beraktivitas di dalamnya, apalagi kalau sekarang ini semakin megah, maka kita harus semakin ghirah untuk berjuang di sini lebih mantap. Insya Allah seperti itu. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah atas junjungan kita Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan bimbingan, suri tauladan, contoh yang bagus dan benar dengan tuntunan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ibu-ibu sekalian yang dicintai Allah, alhamdulillah lama tidak berjumpa, tapi sekarang saya bertemu. Yang ibu lama itu hanya Bu Uun. Yang kedua sederetan ini yang lama. Yang lainnya itu nyunyu semuanya. Alhamdulillah. Berarti Bu Uun pinter golek konco, ya. Dan berarti Bu Uun itu istiqomah. Tadi ada ayat yang menyinggung tentang istiqomah. Istiqomah berada di surat 41 yang saya tadi baca adalah ayat 30 dan 31. Sesungguhnya kita harus bisa membaca semua surat. Namun ketika kita kepingin jadi orang komitmen itu dijamin oleh Allah dunia akhiratnya. Dan tidak ada rasa takut, rasa sedih, kebingungan, tidak ada. Yang ada adalah positive thinking. Ono rewangi ga ono rewangi, semangat untuk beribadah, semangat untuk berjuang. Apalagi kalau kita ini sudah tertulis di Indonesia, di kalender kita bahwa 22 Desember itu bukan hari Bapak.
tapi hari ibu. Ibu yang mana yang harus diperingati? Ibu yang mana yang harus disemangati? Maka ibu yang tentu semangat tinggi, ghirah berorganisasi, karena dawuhnya Kyai Haji Ahmad Dahlan, dadi wong wedok ojo cukup ono telung panggonan. Ojo dadi wong wedok ono dapur tok. Ojo dadi wong wedok ono kasur tok. Ojo dadi wong wedok ono sumur tok. Maka bukan berarti di tempat tiga ndak boleh, tapi justru itu perjuangan awal. Namun karena anak cucu mantu akan jadi sukses, akan jadi baik, akan jadi solihah, itu dari tangan dan telapak kaki bunda. Biasanya ada Mares Aisyah. Kok ini tadi kok enggak ada? Siapa bilang? Mares Aisyah itu isinya Al-Quran dan Al-Hadis, cuman di Indonesiakan, ya. Jadi kalau ibu lenggok-lenggok begini memang tidak boleh, ya. Tapi kalau itu cara dakwah kita. Seni tidak dilarang, ya. Baca Al-Quran yang tadi lenggok-lenggok itu dilenggok-lenggokkan juga tidak boleh. Tapi kalau sesuai tajwid memang lenggok-lenggok dewe, tidak dilenggok-lenggokkan, ya. Jadi ibu, Mares Aisyah itu bukan sekedar nyanyian, bukan nyanyian seperti nyanyi-nyanyi yang dipasarkan itu perjuangan yang dilakukan, nuansa seniman, dan di situ ada dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Ibu yang disayang Allah, jadi Aisyah itu tidak boleh ortodok, kolot, terus didik-didik gak oleh. Lah ini jangan seperti itu. Kalau memang itu ada dasar Al-Quran dan As-Sunnah, kalau tidak boleh ya kita harus tinggalkan. Seperti di dalam masjid ini disunahkan. Panjenengan tadi masuk masjid langsung longgo atau sembah sujud? Ya, itu yang tidak diperkenankan, gak etis, gak sopan. Masuk rumah Allah disunahkan sembah sujud 2 rakaat. Itu harus dilestarikan di Aisyah, harus dilestarikan di umat Islam, ya. Jadi kalau sekedar Mares Aisyah atau Sang Surya tidak boleh. Nek longgo mara gruduk, apa itu namanya? Ninggalno kesopanan, adab sopan santun. Wong Islam, wong iman, ngaku hamba Allah, umat Nabi Muhammad, di mana-mana kemana-mana harus melakukan ibadah ikhlas karena Allah. Jangan takut dikucilkan, jangan takut diintimidasi orang, tapi ayo bismillah, tawakkaltu ala Allah. Ibu yang disayang Allah, karena sekarang ini di samping juga hari ibu, saya tanya, panjenengan itu kok tanggal 22 Desember baru dikatakan hari ibu? Padahal ibu itu lahir sudah lama, ya, sudah lama. Kenapa kok tanggal 22 Desember baru ada peringatan hari ibu? Kenapa? Iki Aisyah hadir, ya, untuk memberikan kemakmuran untuk semuanya. Jadi tugas kita amar ma'ruf nahi mungkar, mencegah kebatilan, kemungkaran, mengajak, menyuruh orang berbuat baik. Di dalam masjid jangan sampai rasan. Di dalam masjid ya banyak istighfar. Termasuk pertama sembah sujud, sholat sunnah 2 rakaat tahiyatal masjid. Itu istiqomahkan, biasakan, karena itu yang harus dilakukan, walaupun itu tidak wajib. Keluarga besar Aisyah Muhammadiyah membiasakan yang sunnah, bukan dijuli wajib toh, oh tidak. Ada yang puasa Senin Kemis,
Ada yang puasa Ayyamul Bid? Mosok puasa Ramadan tok. Ya. Kalau memang masih kuat, masih sehat, masih bisa, kenapa tidak? Nah, oleh karena itu, ibu yang disayang Allah, ya, kita ini tadi saya siap untuk apa? Karena ini di samping juga hari ibu. Hari ibu itu ternyata baru ada 22 Desember dinyatakan sebagai hari ibu. Padahal jauh-jauh sebelumnya ibu itu layak, harus diingat, diperingati, disanjung, dimuliakan, dihormati, disayangi. Gini mboten? Tidak harus mek dicatat tok, diulang tahun itu, oh tidak. Tapi kita ingat pada tanggal 22 Desember memang ada perubahan buat ibu-ibu, khususnya Indonesia. Ada apa pada waktu itu? 22 Desember. Termasuk Aisyah ada di situ. Itu yang harus diingat. Jadi Aisyah itu punya nama besar, ya, terkenal. Ketika ada kongres khusus perempuan, jadi perempuan ini perlu dimantapkan, didengungkan, sudahlah pokoknya digerakkan. Ojo wong wedok-wedok iki digembosi. Jadi lagu Sang Surya sama gak ditulis, gak digawe, polahe ono masjid, ya. Ibu yang disayang Allah, kula panjenengan sedaya coba, karena ini ngajinya kan mintanya itu fikih. Napa sih Bu fikih? Fikih itu apa? Kira-kira ngaji mulai cilik kono fikih gitu kan ya? Fikih itu apa? Fikih itu termasuk ilmu pemahaman. Apa sing dipahami? Apa sing dipelajari? Termasuk ada hukum halal, haram, mubah, makruh, sunnah. Sebetulnya hukum itu haram dengan halal, ya. Jadi ada sunnah, ada mubah, ada makruh. Tapi bukan berarti kita itu hanya belajar itu saja. Sekarang saya tanya, ibu tadi sudah sholat duhur. Lah, sholat duhur itu termasuk pelajaran apa? Fikih apa? Fikih ibadah. Ibadah apa? Ibadah sholat, ya. Termasuk itu. Kalau sholat kebetulan duhur itu sholat wajib atau sholat fardu. Berapa rakaatnya? 4 rakaatnya. Itu termasuk pelajaran fikih. Saya percaya panjenengan semua itu sudah sholat duhur dan ditambahi sholat qobliyah. Berapa rakaat? 4 rakaat. Terus ditambahi apa lagi? Ba'diyah. Berapa rakaat? 2 rakaat. Ma'asyiral muslimat rahimakumullah, ibu sudah sholat semuanya. Sholat duha, sholat duhur, qobliyah, ba'diyah, dan itu setiap hari. Ibu usia paling tua berapa di sini? Kalau saya sudah 70. Ibu berapa? Ibu yang duduk berapa? 71. Ibu sudah lebih tua, makanya layak ibu duduk di atas. Oh iya 71, alhamdulillah layak di atas itu, ya. Tapi umpama bisa di bawah juga enggak apa-apa, duduk di atas juga enggak apa-apa. Namun yang perlu saya tanyakan, sudah 71 berarti sholatnya sudah lama. Sekarang saya tanya, apa sih Bu sholat itu? KPW sholat. Apa sholat itu apa sih? Apa Bu sholat? Kebutuhan. Apa Bu sholat? Apa?
Kewajiban apa Bu? Berdoa. Kewajiban dalam bentuk berdoa. Sama. Kewajiban orang Islam. Belakangnya apa Bu sholat itu Bu? Ini fikih ini juga. Apa Bu? Kewajiban. Sholat itu kewajiban. Ibu, sholat itu apa? Kewajiban. Apa Bu sholat? Oh podo. Apa Bu sholat? Mungkin ada yang beda. Apa itu sholat? Sholat. Karena ini yang diminta pelajaran fikih. Sholat itu adalah sholat menurut bahasa artinya apa artinya sholat Bu? Sholat itu artinya berdoa, ndungo. Maka isinya sholat adalah mayoritas itu doa. Tapi sesungguhnya sholat itu tidak ndungo tok. Sholat itu adalah suatu gerakan ibadah, berarti ada gerakan, bergerak, gak meneng tok. Gerakan amal ibadah yang dimulai atau diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Ibu sudah sholat semua. Sekarang saya kepingin tahu bagaimana takbiratul ihram Ibu. Bu Uun, takbiratul ihramnya gimana? Ya apa? Takbiratul ihram itu ya apa? Yang lain, takbiratul ihram belakangnya semua seperti itu ya. Kalau ibu membaca ya di pelajaran sholat, khususnya pelajaran fikih kita, sholat itu diawali kan gerakan tadi ya, amal ibadah dimulai atau diawali dengan takbiratul ihram. Mayoritas ibu saya tanya, bagaimana takbiratul ihram? Allahu Akbar. Ya, padahal sesungguhnya takbiratul ihram itu adalah mengangkat kedua tangan sebatas bahu dan telinga dengan membaca Allahu Akbar. Berarti takbiratul ihram salat itu diawali Allahu Akbar, persis yang dicontohkan Ibu pimpinan cabang tadi. Jadi kalau takbir itu aja kesusu. Ya, Allahu Akbar. Bukan. Selama ini semuanya seperti itu. Allahu Akbar. Sebetulnya Allahu Akbar. Ini takbir. Takbir itu Allahu Akbar, bukan Allahu Akbar. Ini apa namanya? Ini sedekap. Ya. Memang setelah takbiratul ihram ibu sendakep. Sendakep di sini. Terus ini sendakep beda bacaannya. Kalau ketika sendakep bukan bar, bukan Allahu Akbar, tapi membaca apa? Baca apa itu namanya? Doa iftitah. Itu urutan-urutan ketika kita sholat. Namun banyak sekali ketika sholat Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim DST. Mana khusyuknya, mana tertibnya. Padahal urutannya ada yang namanya doa iftitah. Apa itu doa iftitah? Apa itu doa iftitah? Doa pembukaan ketika
salat. Beda dengan kula nggih niku doane. Yen apa dongane? Niku wajatu wajia. Kula dongane niku Allahumma ba'id. Nek ditakoki niate apa? Niat dengan doa itu tidak sama. Kalau niatnya itu sebelum, kalau doanya itu setelah takbir itu. Doa iftitah, doa pembuka ketika sholat. Doa pembuka ketika sholat itu banyak macamnya. Yang umum di kalangan kita, di keluarga besar ini, ada anak tulisan ya, anak tulisan itu jangan hanya tulisan ngecap di situ. Pelajarannya itu ada sudah, termasuk di buku ini. Kalau dimulai dengan takbiratul ihram, oke seperti tadi, diakhiri dengan salam. Salamnya di buku 1 ini, di buku 3, salamnya diperjelas. Salamnya itu sempurna sesuai dengan logo itu, sesuai dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau salam gak larang-larang, tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu salam sempurna dan itu digodok di majelis tarjih, bukan keputusan seseorang. Tentu di situ ada apa? Biaya-biaya yang besar. Disidangkan, gak ngawur, gak nganggo karpe dewi. Kalau kita ngaji sudah seragamnya Pak Dewi. Atine ya kudu ditata, atine sing becik sing apik. Lakune juga bagus. Ibadahnya khusus sholatnya harus solu kamaro aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat sholatku. Yang jelas semua pasti bantah, tidak pernah melihatnya karena tidak pernah perkenalan. Tapi kita sejak awal sudah mengerti membaca 2 kalimat syahadat. Maka pengakuan itu harus diaplikasikan di mana saja kita berada, kapan saja kita berada, dan ketika mau mengamalkan apa saja harus sesuai ajaran Islam yang benar, dengan perintah Allah kita lakukan, larangan Allah kita tinggalkan. Bagaimana caranya? Sesuai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tinggal sami'na watokna. Kerungu, oh iya, atokna, aku buktikan, aku lakukan. Sholatnya Rasulullah dimulai takbiratul ihramnya, diakhiri dengan salamnya. Subhanallah. Ayo dikaji tentang itu. Itulah fikih. Dan ternyata mengingat saya ini sudah usia 70, Rasulullah meninggal itu usia 63. Saya sudah dapat bonus sekitar 7 tahun. Pasti nanti akan ditanya oleh Allah, Muswirah, gawe apa waktumu? Gawe apa tenagamu? Gawe apa ilmumu? Gawe apa duitmu? Akan ditanya. Ini ada sisa hidup 7 tahun. Alhamdulillah. Maka alhamdulillah ketika Ibu cabang Trenggilis yang dulu adalah cabang Rongkut, sekarang Rongkut dibagi 3. Ada Gunung Anyar, ada Rongkut, ada Trenggilis. Tidak apa-apa karena itu sesuai dengan pemekaran kota. Yang jelas tuntunan agama itu adalah tetap ila yaumil kiamah. Kita orang beriman sami'na wa atokna. Kalau kita sudah sami'na wa atokna, dengan pelajaran ini juga sami'na wa atokna. Jadi benar apa yang dilakukan ketika sholatnya. Ma'asyiral muslimat rahimakumullah, ternyata takbiratul ihram tadi seperti itu. Allahu Akbar
di atas dada, bukan di sini, apalagi ya, dan tidak ada goyang-goyang di atas dada, bukan berarti di sini. Iki dada, iki atas iki. Nek iki menoni sore, bukan di atas dada, tapi ini sore gulu. Nah, ini ada bahasanya sendiri. Nah, supaya mantap kita ditaruh di sini, tangan kiri di bawah, tangan kanan, dan ini megang pergelangan tangan. Di sini jangan, di sini jangan, tapi di sini enggak apa-apa. Nah nek ngene ditambah iki wong katuen ya. Jadi ibu dengan tangan di atas dada, kita siap untuk membaca doa iftitah. Tadi sudah saya sampaikan, doa iftitah itu banyak macamnya. Sekarang yang saya tanya, dengan baju ini macamnya, buku yang ada di sini itu ada berapa macam doa iftitahnya? Ada dua macam. Apa saja? Oh, kabironya enggak ada. Ininya enggak ada. Ya, ada dua. Ada berapa? Ada dua. Ternyata tuh banyak. Loro lo gak apal. Apa mana kayak tulis KB. Ya, jadi ibu kalau ada orang doa iftitah ini, ya dikaji lagi. Ternyata juga enggak apa-apa. Namun untuk kita itu di sini tertulis terpampang dua macam. Ya, bukan berarti yang lain itu salah, tapi dibiasakan ini. Kalau ibu itu sekarang kan koyoke rada fanatik dengan Ustadz Adi Hidayat. Di mana-mana beliaunya sudah menyampaikan bahwa ketika wajah wajhiyah itu tidak dipakai ketika doa iftitah sholat fardu, tapi itu dipakai ketika sholat malam. Lah ketika sholat malam pun sebetulnya ada lagi yang panjang, Allahumma lakal ham anta nurus samawati wal ard walakal ham anta qayyimus samawati wal ard walakal ham anta rabbus samawati wal ard wa man fihinna antal haq wa wa'dukal haq wa qaulukal haq wa liqa'ukal haq wal jannatu haq wan naru haq wan nabiyyuna haq was sa'atu haq. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khosamtu wa ilaika hakamtu faghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu antal muqaddimu wa antal muakhiru anta ilahi la ilaha illa anta. Itu doa iftitah qiyamul lail. Sampun hafal? Padahal di PDA sudah diajarkan. Ketika saya dulu ketua majelis tabligh Surabaya, sudah pernah saya bagikan itu untuk semua cabang-cabang. Tapi kita ini, apalagi yang usianya senja, dua penyakit L-ala, L-ili, ditambahi an, lalian. Nah, apalagi yang tidak pernah tahu blas, ya tambah gak iso. Maka ibu yang dimuliakan Allah, belajar ketika tua tidak salah, masih bagus. Mudah-mudahan belajar bersungguh-sungguh, dan ketika ada ilmu tambahan pingin dipraktekkan, jangan bilang begini, jarine Ustadz iku gak apa-apa hari iku si kuae aku. Kan tidak ada perubahan, tidak ada peningkatan. Ilmunya banyak, ya kita pakai, ya. Jadi ibu, kalau yang doa iftitah diajarkan mulai TK sampai perguruan tinggi, Allahumma ba'id, seragam mungkin seluruh dunia, itu digoleki sing gampang, sing titik dan mengena pada diri kita. Kalau yang wajah wajhiyah itu panjang dan di situ ada apa ya? Artinya itu kayaknya sebuah perjanjian, ya, sebuah
Apa Bu? Bukan sekedar janji, tapi di situ termasuk sumpah dan janji, ikrar di situ. Ngomong ikrar tapi biasa gak ditepati. Yang selalu ikrar, anak ikrar, janji tepat tapi diingkari justru. Maka dipilihkan oleh kita itu Allahumma ba'id. Allahumma ba'id isinya itu berdoa, memohon untuk dijauhkan dari dosa-dosa sejauh-jauhnya. Itu contoh yang diberikan oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu loh Bu, gak nyetet dosa. Umat iki kakean dosa. Maka Nabi Muhammad ketika akan wafat nangis. Nangis itu bukan nangis awake. Nabi Muhammad sudah dijamin jelas masuk surga. Tapi begitu akan meninggal dunia, nangisi umat iki sing modele rada cengkal, sing modele rada angel, sing modele iku ya itu. Jadi nangisi kita. Awak dhewe kuwi ditangisi Nabi Muhammad, dadak awak dhewe kok gak sepiro seneng beribadah. Khususnya perempuan. Karena ini ngaji perempuan, yang dibahas perempuan, ayo pada ulang tahun Hari Ibu perempuan, ayo kita jadi perempuan yang solihah, perempuan yang mukminat, perempuan yang benar-benar membawa diri, keluarga dan masyarakat menuju baldatun thayyibatun warabun ghafur. Bagaimana upayanya? Upayanya hidup kita ini bukan hanya untuk diri sendiri, tapi kita berjuang untuk umat. Umat paling kecil di mana? Di rumah tangga. Selamatkan mereka-mereka yang ada di rumah tangga. Kadang Aisyah itu punya kendala Bu. Perempuannya sergap beribadah. Kadang suaminya itu tidak beribadah. Lah kita punya tugas, sebelum kita dakwah keluar, maka dakwah ke bapak arek-arek. Syukur-syukur kok bapak arek-arek gak atik didakwahi, itu sudah berangkat ke masjid. Alhamdulillah, seneng rasane. Lah seneng itu buktikan dengan amalia panjenengan agak lebih gati lagi, sayang lagi kepada suami yang sudah gemar beribadah, gadek murui, gadek ngongkon, gadek ngandani. Maka apa hadiahnya? Hadiahnya adalah kita selalu berbakti kepadanya. Karena punya suami yang taat beribadah zaman sekarang itu langka. Maka syukur alhamdulillah kalau kita punya suami itu gemar beribadah. Mudah-mudahan ibadahnya ikhlas karena Allah. Suami yang gemar beribadah jangan hanya rajin beribadah untuk dirinya, tapi bawalah keluarganya, terutama istrinya. Lah istri itu kadang rodo angel. Ayo Bu nang masjid. Wis kono masjid dhewe ngono lah, sing ngejak aku barang iku. Penggaweane aku iki lho, seumur, dapur, kasur. Loh, tinggalkan itu semuanya, nanti bisa dikerjakan. Kalau suami mengajak ke masjid, sami'na wa atokna, berangkatlah. Alhamdulillah punya suami mengajak ke masjid. Enak Bu, berarti akan jadi penghuni surga bareng-bareng, bersama-sama. Khususnya ibu-ibu jangan hanya merepotkan diri ketika subuh tidak sholat berjamaah, tidak mau ke masjid. Waktu itu sehari semalam ada 24 jam. Ibu yang gemar masak bisa mengatur waktunya. Ke masjid itu 10 menit sudah cukup. Kalau mungkin agak jauh, paling enggak itu setengah jam. Sudah dapat qobliyah subuh, sudah dapat tahiyatul masjid, sudah dapat zikir, sudah dapat sholat berjamaah. Kalau agak siang sedikit bisa sholat apa? Syuruk itu tambahan. Budal umroh kabien, gak budal-budal, kanok sangune. Ya sholat syuruk itu nanti hadiahnya sama. Alhamdulillah.
diabote. Kenapa? Yaitu tadi abot dapure. Kalau ibu dapur abot, lakukan sebelum subuh. Waktunya panjang. Loh, sholat malam, Bu, sholat malam iya. Sholat malam berapa jam? Sholat malam paling lama setengah jam. Lah, sholat setengah 3 sampai jam 3 itu masih panjang. Setelah itu tambah wiritan, tambah doa, tambah baca Al-Quran, itu masih ada. Ibu yang disayang Allah, kita harus pandai mengatur waktu. Jangan tergilas oleh waktu. Tidak terasa umurnya petong bolo. Dadakno sholat jamaah dur tau blas. Mudah-mudahan kalau di sini masjidnya bagus, ibunya juga ikut sholat berjamaah. Dan ini yang hadir bukan orang sini, ada yang agak jauh. Tapi di sana juga ada masjid Al-Kahfi. Mungkin yang lain ada masjid lagi. Sebelah sana juga ada masjid. Ibu, sholatlah berjamaah supaya kita bisa sholat on time. Sholatlah berjamaah. Kalau tidak bisa ke masjid, maka bapaknya diajak sholat di rumah. Ayo Pak, sholat di rumah Pak. Bu, gak iso Bu, nek saiki Bu. Saiki aku duwe tanggung jawab masjid. Aku iki takmir masjid. Oh begitu. Nek ngono tenono Pak, aku tak melok sampean. Lho terus arek-arek piye? Arek-arek saiki gak iso Pak, meneh tak programnya. Kalau bapak ibunya ahli masjidan, ayo anak putu mantu dijak melbu masjid. Dan ibu khususnya jangan sampai males. Aku bagian gendong. Loh, Nabi Muhammad saja sholat juga gendong. Iku Nabi Muhammad. Datan awak dewi keberatan. Kalau kita pingin anak cucu kita jadi penghuni masjid, cinta masjid, bapak ibunya dulu yang memberikan contoh ke masjid. Ma'asyiral muslimat rahimakumullah, kembali ke doa iftitah. Ibu tadi ada yang bilang Allahu Akbar, langsung apa? Langsung Al-Fatihah. Karena sholat tidak baca Al-Fatihah, sholatnya gak diterima, ya. Oleh karena itu baca Al-Fatihah itu wajib. Kalau ibu Fatihahnya masih salah-salah, tolong Al-Fatihahnya ditahsinkan. Bagaimana baca a'udzu? Jangan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Loh, ada panjangnya, ya. Jadi belajar tahsin itu bukan ketika kepingin ikut perlombaan, boleh menang oleh ruku, menang oleh umroh. Loh, jangan. Kita belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar dalam rangka li'ila'i kalimatillah. Karena Allah memang baca Al-Quran itu ibadah, dan di sholat itu ada baca Al-Quran yang wajib dibaca. Lah wajib dibaca itu harus benar, gak oleh ngawur. Ya kena berdua, ya kena stain, ya sholatul mustaqim, sholatul ladzina an'amta alaihim. Lematnya itu mana? Maka sholat khusyuk, sholat baca ayat per ayat itu yang bisa diresapi. Maka butuh belajar baca Al-Quran, butuh belajar doa-doa khusus di dalam sholatnya. Karena kita nanti ketika dipanggil ke hadapan Allah, yang ditanya pertama adalah sholatnya. Kalau sholat kita tidak beres, maka seluruh amalan kita tidak beres. Na'udzubillah. Mari kita Allahu Akbar, baca takbiratul ihram dengan benar. Setelah itu baca doa iftitah, minta kepada Allah agar dijauhkan dari dosa-dosa. Kalau di dalam sholat sudah minta dijauhkan dari dosa, maka setelah salam kita harus belajar untuk tidak berdosa lagi. Batakno mari salam. Bapak ayo Bu nang mulai Bu. Halah iki susu ae. Ya apa? Nek wis dijak mulai ya yuk mulai. Sik Pak. Jarine Ibu Imang rapat Pak sebentar. Loh, ya gitu sing enak ngono. Mari sholat jarene njaluk didonot kok dosa. Tatakno bapakne dipencicili, dipencurungi.
atau suaminya yang kejam. Jangan berbuat kekerasan terhadap wanita. Wong wedok iki pegel kesel, makanya rodok ngamuan, gak kenean. Lah kita dilatih di dalam sholat supaya kita bisa hidup dengan sabar. Jangan merasa benar sendiri, jangan merasa soro dewe, tapi kita yuk merasa gotong royong. Iki nek gak karo bapake gak iso, iki nek gak karo ibuke gak iso. Jadi kita harus sama-sama enak. Ibu yang disayang Allah, kita minta dijauhkan dari dosa. Maka setelah salam kita harus berusaha untuk berbuat baik selalu dan selalu. Ngomong sing becik. Ada bapak ndak ikut sholat subuh di rumah, turut tok. Mari ngono tangi. Ibu sudah dari masjid. Bu, endi kopine, Bu? Wis gak nang masjid. Turun-turun takok kopi. Aku wis kait mlebu omah. Lho. Lah apa gaene salat nang masjid iku, Mang? Ditakoki kok omongane kelewat batas. Sebentar ya yo, sik tak godhogno. Gawe kopi ku proses ya. Gak kenek banyu mentah digawe kopi. Dadi iki ya sik godhog. Sepurane sing akeh ya. Aku mantu ke masjid rodok telat. Polahe dijak rapat dilu ngono. Sepurane sake menegak aku, menegak baleni maneh. Harus seperti itu, Bu. Jangan kita merasa benar sendiri, alim dewe, bapak gak direken. Itu bukti dari ketulusan ibadah kita kepada Allah. Atau sekarang, setelah corona, banyak suami-suami yang kena PHK. Yang kerja itu istrinya. Terus ojo nyepelekno pole bojone gak nyambut gawe. Rewele Pak, wis gak nguntungno. Loh, ini jangan. Kita sodakoh, itu penting. Sodakoh kepada keluarga. Kalau suaminya sekarang tidak bisa bekerja, ibu diminta sekarang bekerja, alhamdulillah. Punya kesempatan ladang amal solih, ladang sama-sama masuk surganya nanti. Pak, aku dodolan sego pecel ya Pak. Sampeyan kok sing bagian kora-kora. Aku sing bagian ngedoli. Loh, kalau itu terjadi, dibaca ayat Al-Quran namanya fastabikul khairat, iku oleh ngaji, kerjasama. Jangan bilang bojomu kerja apa saiki? Gak nyambut gawe, turut tok. Loh subhanallah. Padahal sampai nang pasar sing ngomong anake iku bojone. Sampean bagian ngedoli, bapake bagian kora-kora. Loh, itu kerjasama. Tidak harus suami itu kerja di kantor atau keluar rumah. Dan demikian juga kita perempuan. Tidak harus perempuan kerja di kantor atau kerja di rumah. Semua harus dimusyawarahkan. Kalau ibu siap kerja di mana saja, ibu harus lebih efektif ibadahnya, gak keteteran. Siap? Terutama sholatnya ya. Tugas ibu tidak bekerja, tapi kewajiban ibu itu jelas. Suami istri beribadah, sholat 5 waktu. Kalau bisa, kalau mau ditambah dengan sunnah-sunnahnya. Ini belum ada pelajaran yang baru, sebetulnya pelajaran lama. Di sini ini di akhir itu ada pelajaran sujud tilawah, bukan sujud-sujud biasa itu. Ibu sudah kenal dengan sujud tilawah? Ibu, ketika saya dulu haji itu ya, ada orang bilang begini, Bu Mus, sholat itu loh gaya-gayae saiki. Gaya apa Bu? Tadi itu belum waktunya sujud itu loh, imam itu sujud. Itu bukan gaya, itu bukan model. Itu pelajaran. Dan itu amalan yang harus dilakukan. Walaupun itu sunnah. Dan itu pelajaran dari Nabi Muhammad. Kapan sujudnya? Itu ketika membaca Al-Quran, tiba-tiba Allahu Akbar sujud. Ketoro nek gak tahu ngaji. Jarene sholat tinggal model. Itu sujud tilawah. Sujud bacaan. Ada 15 bacaan ayat As-Sajdah
yang disunahkan ketika menemu atau membaca, mendengar ayat itu, kita sujud tilawah. Dan waktunya bisa ketika sholat, bisa ketika di luar sholat. Itu amalan. Maka ketika kita ngaku sebagai orang Islam yang beriman, apalagi sebagai umat Nabi Muhammad, tulisane kudunge kelambine omahe masjide Muhammadiyah, maka harus jadi pengikut Nabi Muhammad. Sujud tilawah itu Nabi Muhammad yang melakukan, kita umatnya mengikuti. Maka sesuai ayat yang ibu hafal di surat Al-Baqarah ayat 285. Di sana ada ayat wong iman niku ucapannya sami'na watokna. Sami'na itu kami mendengar, watokna kami taat. Jadi nek wis krungu tahu, oh itu ta sujud tilawah. Nek ngono aku meneh, nek darusan maca Quran kerungu atau pas membaca, kita sunnah sujud tilawah. Berarti ada pelajaran baru yang belum kita temui. Sesungguhnya itu pelajaran lama. Ya, sekolah SD Muhammadiyah sudah diajarkan itu sekitar kelas 5-6. Ya, Ibu, kenapa? Kalau yang mendengar bisa. Kalau waktu sholat, ibu imamnya membaca ayat-ayat as-sajdah dan imamnya melakukan sujud tilawah, ibu wajib ikut. Tapi kalau imamnya tidak sujud tilawah, ibu tidak boleh. Walaupun ibu tahu, ngerti, pinter, tapi imamnya tidak melakukan, ibu tidak boleh sujud. Iku ana ayat as-sajdah kok imamnya enggak, aku tak sujud dewi, tidak boleh. Karena kita makmum wajib mengikuti imam. Ketika ibu ngaji tadi kok menemukan ya ayat-ayat as-sajdah, maka ibu bisa mengingatkan teman, Bu, ini di surat Al-A'raf ayat terakhir 206 ada ayat as-sajdah. Nanti kita sujud sama-sama. Ya. Kenapa? Karena Rasulullah pernah ketika membaca ayat-ayat as-sajdah, Rasulullah sujud, semua jamaah, bukan sholat maksudnya, semua yang ada di situ ikut sujud sampai berdesak-desakan gak tau manan gon. Royoan, kembali lagi royoan fastabikul khairat. Ya. Semua bisa. Doanya apa? Lu ngaji dhisik. Doanya di sini ada sajadah wajhiyah lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bi khaulihi wa quwwati. Loh, cidawane. Makanya ngaji fikih bab ayat-ayat as-sajdah tadi ya. Jadi supaya kita tahu. Maka kalau belum ngaji itu sebetulnya rutin, Bu, ngaji itu rutin, ngajine pembahasannya rutin, jadi nanti sampai di tempat. Kalau ngaji bahas ini hanya sekali 2 tahun sekali, ya sisanya pisan ya. Ngaji kok mari ngajiku terus bab wudunya ya apa, itu tadi belum menyinggung bab wudu, wudune kecepek ngono loh ya. Padahal itu harus disampaikan di majelis taklim Aisyah itu supaya ada perubahan dan kebenaran dan disampaikan tentang dalilnya sekalian. Ibu yang dicintai Allah, ternyata sampai pelajaran ini siapa yang belum paham apa yang saya terangkan? Kalau saya bicara terus gak apa-apa juga, tapi kalau saya panjang lebar berbicara kok ibu belum paham, nanti jadinya miscommunication. Kalau sujud sajadah yang dibaca apa, saya biasanya bacanya subhanallah. Di sini sesuai dengan buku ini bacanya sajadah wajhiyah ya, atau sajadah wajhi, i-nya panjang. Kalau tidak panjang bacanya sajadah wajhiyah lilladzi khalaqahu
wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Wa quwwatihi kalau berhenti bisa dibaca wa quwwatih gitu. Kalau ibu belum bisa tapi keburu pingin sujud tilawah, bisa baca ketika doa ketika sujud. Ibu baca sujud subhana rabbiyal a'la, boleh. Ketika sujud ibu membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli, boleh. Ketika ibu sujud dorong iso maca apa-apa, isone subhanallah, boleh. Ketika sujud lah kok dorong iso belas, ndak apa-apa. Pokok ibu melakukan sujud, lakukan ya, step by step. Tapi harus ada keinginan untuk bisa. Sami'na wa ta'na. Aku dengar, harus ada sujud tilawah. Kalau ndak, lah pokoknya iku jenenge sujud tilawah. Apa iku? Ketika kita mendengar atau membaca ayat-ayat as-sajdah yang ada di 15 surat, maka disunahkan, bukan wajib. Walaupun sunnah itu mengarah kita sebagai penghuni surga. Jadi ibu sujud, sekali sujud itu dijamin ibu sebagai penghuni surga. Lah enak saja nih, ngono tok. Ibu poso sedino ae gak mangan ngelak, terus gak mangan gak ngombe, masih sehari. Kalau itu kan hanya sebentar ya. Kalau kita semua melakukan karena Allah, insya Allah mudah. Ada yang tanya lagi? Sholat syuruk itu kalau melihat dari asbabnya, sholat syuruk itu dilakukan sesudah sholat subuh. Maksudnya bukan sesudah sholat subuh atau sholat syuruk. Di masjid, sholat berjamaah ya. Jadi berjamaah di masjid. Setelah itu ibu dzikir-dzikir atau ada pengajian kuliah subuh. Ibu mendengarkan dengan seksama kuliah subuh itu. Setelah kuliah subuh kok jamnya belum waktunya, ibu dzikir, bisa baca Al-Quran, bisa hafalan-hafalan doa atau Al-Quran, tapi tidak omong-omongan dengan ya apa kon kabari. Enggak boleh seperti itu, beda lagi. Ibu dilatih untuk sabar, dilatih untuk taat, jadi mendekatkan diri kepada Allah, bukan berbincang ria sesama manusia. Nanti kalau sudah selesai syuruk baru bisa. Kalau ibu pingin sholat syuruk, sholat syuruk itu sholat sunnah pagi, sebetulnya itu sholat duha itu. Kalau di buku ini, kalau buku ini tidak ada sholat syuruk, yang ada itu sholat duha. Lah sholat duha itu waktunya paling awal ya di syuruk itu. Matahari baru terbit, setelah itu baru kita sholat sunnah. Ya, sholat sunnah syuruk itu sholat sunnah duha yang diawalkan. Jadi bukan kalau jam sekarang, jam Muhammadiyah itu syuruk itu jam 5.12 hari ini. Berarti kita lebih dari itu boleh. Jangan terlalu siang juga, apalagi kita ini cinta dunia ya. Sholat 2 rakaat, terus baca istighfar 100 kali. Istighfarnya ketika itu sholat duha, istighfarnya Allahumma firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Wala suwene gak astagfirullah. Lho, iku salah kesusu njaluk sepurna Gusti Allah kok piro. Ndak. Astagfirullah ya. Apa tadi saya sampaikan? Allahumma firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya, itu bacaan istighfar ketika selesai sholat duha. Nah, sedangkan syuruk itu kan duha. Kita ini manusia banyak salah, banyak dosa, khususnya salah kepada Allah. Maka di pagi hari itu setelah sholat subuh dosa kita hilang semua, tapi namanya manusia sange akene dosane, ya kita sholat lagi. Jangan ibu sholat itu mulai kepingin oleh arisan
kepingin oleh rezeki, kepingin oleh duit. Lo jangan. Ayo kita lakukan semua itu karena ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Tentang Allah bagi ini, wallahu a'lam bisawab. Sebetulnya memang di masjid tempatnya. Kalau ibu tidak di masjid, ini Ustadz Adi Dayat bilang, sebetulnya kan di masjid. Tapi kalau tidak di masjid, ibu di rumah, ibu itu juga tetap tidak boleh berbincang-bincang, dan syaratnya itu sholat berjamaah di rumah itu. Syaratnya adalah berjamaah. Kalau ibu tidak berjamaah, berarti tidak memenuhi syarat. Boleh. Tapi sebetulnya sholat itu Bu lebih afdolnya di masjid. Kenapa? Karena Rasulullah itu mengajari kita sholat fardu itu di masjid, bukan di rumah. Maka kita tinggal kembali lagi sami'na wa ta'na. Jangan membuat program sendiri. Mohon maaf, karena kemarin waktu acara Aisyah, aku datang sama ini, Najib ini, itu membahas tentang ternyata tidak ada aturan sholat berjamaah antar perempuan. Jadi perempuan nggak boleh berjamaah sendiri. Dan itu di jalan sendiri Enggak, itu sudah pernah disampaikan dari cabang-cabang semua ikut. Yang isi pengajian pada waktu itu Pak Saifuddin Zaini. Jamaah itu perempuan laki-laki sama, tidak didiskriminasikan. Kalau laki itu di masjid, kalau perempuan tidak. bukan maksudnya berjamaah di rumah, imamnya perempuan. Iya. Oh, itu pernah dibahas. Begini, bukan tidak boleh. Memang tidak pernah terjadi khusus sholat perempuan, ngimami perempuan. Begitu, itulah disampaikan. Tapi bukan berarti kalau kita ini sholat di rumah, sholatnya berjamaah, memang tidak ada suami, kita ambil siapa? Terus tidak jamaah. Dan itu hadisnya juga belum dilarang juga ndak, disuruh juga ndak. Gitu, berarti belum pas. Tapi kalau kita pingin sholat berjamaah, kita tidak mengikuti itu, kita ikuti bahwa sholat jamaah itu diperintah. Di mana perintahnya? Di dalam Al-Quran. Insya Allah istri Rasulullah itu pernah jamaah khusus perempuan. Ada jamaah khusus perempuan. Maka ayo kita lakukan dalam rangka kita taat kepada Allah dan Rasulnya. Kita lakukan sesuai kemampuan. Kalau ibu takut tidak boleh dan tidak sah sholatnya, mendingan ayo kita ke masjid. Ya, begitu. Ini Ustazah, acara Aisyah yang di rumah sakit haji itu banyak dibutuhkan dan kepala tuanya kemudian sholat tahajud. Iya. Bingung siapa yang menjadi imam. Karena setelah ada keterangan itu, sebetulnya keterangan itu belum dibahas secara formal di kita. Saya akhirnya kalau di rumah sendiri, anak saya ada 3 sendiri semua, ini enggak imam. Ya. Itu acara itu. Iya, enggak, iya. Itu masalah fikih. Iya, iya. Yang penting kita ini ada rasa ketaatan kita, ya, taat mengikuti sholat berjamaah, gitu. Di jalan kuning kemarin. Iya. Saya kalau sholat, kalau waktunya ngaji, majlis tabligh, insya Allah saya selalu ada. Sekarang sudah bukan Pak Saifuddin, tapi sekarang Pak Samsudin, PBM Jawa Timur. Ya. Iya. Tabligh. Iya. Ada yang tanya lagi? Monggo. Kita ini Bu ya, kalau bisa jangan jadi tukang bantah dan ojo senengane takok tapi gak dilakoni. Nah, itu adat kebiasaan orang-orang Israiliyat itu.
Ya, kalau kita orang beriman memang nggak tahu, tanya. Kalau sudah dikasih tahu, ya karena masih banyak ini perempuan-perempuan ini yang protes. Katanya perempuan lebih baik sholatnya di rumah. Loh kapan itu? Kalau ketika sekarang ini senam saja kerjakan, lah kok sholat tidak dikerjakan? Gimana? Gak masuk akal. Kalau bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar itu betul sajadah Pak. Kadang saya itu dengar gitu. Enggak dengar, pernah baca kitabnya? Enggak, kalau enggak saya juga tidak berani menyalahkan, tidak berani mengokekan. Yang jelas bacaan itu ketika dibaca di luar sholat itu bagus. Tapi ketika sujud harus baca itu, saya belum pernah membacanya. Ya, karena di pelajaran ini yang dibaca seperti itu tadi. Ya, tidak kan pas ada tadarusan gitu. Ya. Ada surat sajadah itu yang dibaca bukan sujud. Oh, baca itu. Tapi langsung sajadah. Tidak harus. Bacaan itu tidak harus dibaca ketika ada ayat as-sajdah. Tidak harus. Mereka itu waktu ada itu pasti. Iya lah ya. Enggak, tidak harus. Yang perintahnya itu bukan membaca itu, tapi perintahnya sunnah itu sujud. Ya. Kalau kita pingin sujud. Kita yang di al-kaki ya sujud. Tapi belum tahu kalau boleh semua sujud. Kan sujud itu yang dibaca. Oh enggak, semuanya ikut sujud. Di sini disampaikan royoan sujud. Karena apa? Pada waktu kita sujud, setan tuh lari ke beret-beret, nangis, gano rewangi. Kenapa? Loh, manusia pada sujud. Memang mereka ahli surga. Sedangkan aku bukan ahli surga, tapi aku ahli neraka. Karena aku ketika diperintah sujud itu tidak sujud. Di sini ada keterangan tentang sujud yang dilakukan ketika sujud tilawah itu. Ya. Barangkali ada yang tanya lagi, yang lain? Oh enggak. Untuk sop perempuan ya, katanya itu kalau ada sop itu jamaah praktikal perempuan ya. Sop perempuan itu yang baik katanya dari belakang dipenuhi dulu, tapi bukannya enggak. Katanya ada itu. Tidak seperti itu. Natas sop itu tidak dari belakang. Natas sop itu dari depan. Tapi ketika soft itu perempuan memang yang lebih baik itu di belakang. Di belakang jamaah laki. Ya. Ya. Bu, itu ada ibu-ibu sekalian, kami membiasakan penuhi soft yang depan dulu, ya. Bagi perempuan itu paling belakang. Kalau ibu mengajak orang, ibu monggo yang di depan ini, khusus soft perempuan, enggak apa-apa. Kalau orang itu tidak mau, orang itu punya pendapat lain, jangan dipaksa. Karena saya juga pernah sholat di Masjid Kauman, ya. Masjid Kauman itu Masjid Jogja, maksudnya. Ketika sholat maghrib, sholat isya, saya di sana. Kanan kiri ini ada tempat untuk keluar masuk. Yang di sini bapak-bapak jamaah, yang di sana perempuan ada lewat sini, lewat situ gitu. Jadi ketika yang datang itu terakhir, orang itu mesti lewat situ. Ya. Lewat sini, ada lewat sini gitu. Jadi milih karena di paling belakang. Sopnya di paling belakang. Akhirnya notone ya di paling belakang. Ada orang yang seperti itu. Itu ndak bisa dibuat bantah-bantahan. Ya, kalau ada seperti itu. Lah ya, kalau hadisnya kalau dibaca, sop perempuan itu paling belakang. Tentang notone masa dari belakang? Ya mesti dari depan gitu, ya. Makanya nggak usah dibuat eyel-eyelan. Yang jelas perempuan itu di belakang, ya, di belakang. Nah itu, ya.
masjid Muhammadiyah misalnya. Ya, kalau insya Allah masjid Muhammadiyah tidak ada sholat di sebelah kanan kiri. Oh iya, itu namanya darurat daripada ibu tidak sholat. Tapi yang jelas biasanya imam kan masuk ke sini, lah makmum kan sebelah sini, masih masuk dalam kategori belakang imam gitu ya, yang sebelah sini. Iya biasanya begitu karena darurat itu namanya. Tapi kita masih di belakang imam, imamnya laki-laki. Ya, kalau ibu membuat sop sendiri, nanti dimarahi oleh takmir masjid situ. Ya. Iya. Hargai pendapat orang lain. Makanya ketika ulang tahun Muhammadiyah, saya sampaikan lagi, Muhammadiyah hadir itu untuk memakmurkan semuanya, bukan untuk mengeker, bukan. Jadi apapun golongannya, apapun partainya, apapun etnisnya, siapapun orangnya, kita harus bisa ngayomi sesuai dengan keyakinan masing-masing. Apa maneh sak golongan, apa maneh sak agama. Ayo kita hargai mereka-mereka. Lana akmaluna walakum akmalukum. Kalau beda agama, lakum dinukum waliyatin, sampean ngono ya gak apa-apa. Ikuti, kita masih ada di belakang imam ya, kan di belakang imam, imamnya kan laki-laki. Iya, karena darurat tadi. Kalau ibu bikin sop sendiri nanti dimarahi oleh takmirnya karena kita di dalam kekuasaan mereka. Yang jelas kita ikut di belakang imam. Iya. Kan di belakang, ndak nyamai begini. Sebenarnya satu lagi tentang sutra kan kita nggak boleh berjalan di Iya. Sutra itu batas. Sajadah itu batas, Bu. Sajadah itu batas. Kalau di rumah ibu sholat ada sajadah. Lah ibu ada yang lewat di depannya, depan sejadah, itu sudah lewat di sutra. Berarti di luar sudah, enggak apa-apa. Makanya kalau di masjid ya enggak apa-apa sebetulnya, karena sudah ada batasnya itu. Kalau ada jalan lain ya kita jalan lain, karena tidak semua orang punya paham yang sama. Oleh karena itu supaya tidak terjadi itu tadi. Anjene sapa sing liwat mang wong Muhammadiyah anjene gak lho itu. Atau sapa sing mang anjene wong oh lho ndak boleh seperti itu sudah. Kita ini harus inklusif bukan eksklusif. Mungkin sekalian satu lagi pertanyaan ini. Iya, monggo. Tadi kan mau Ramadan. Ketika di masjid itu kan ada dicampur ya antara laki-laki dan perempuan. Bagaimana yang tertutup banget atau boleh begini misalnya lagi separuh. Jadi bapak-bapak itu kalau lewat jalan ada milik itu ada cewek cantik. Itu haknya mereka mau lirik-lirik. Sebetulnya melirik itu hak mereka. Bojoku mang wis teko apa durung? Anakku iki wis rene apa durung? Gitu. Jangan ibu negatif thinking, itu berpenyakit. Ana wong noleh jarene. Ana wong lah ini. Bapak Ibu harus bersih dari penyakit suudzon, ya. Ada orang noleh bukan berarti melihat ibu yang cantik, bukan. Ya. Iya. Ada soft, bu soft itu tadi tidak harus tertutup rapi, ya. Seperti adanya di Madinah itu bukan berarti harus kita ikuti seperti itu, tutup blek, ya. Orang Arab memang punya pendapat beda, punya madhab beda. Kalau kita ini madhabnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, yang jelas kita ada batas. Kalau perempuan itu di belakang laki-laki, walaupun perempuan ini profesor, doktor, hafal Quran, ngajine wapi, tetap tidak boleh jadi imam laki-laki. Karena jadi imam adalah laki-laki.
perempuan di belakangnya. Ya. Terus laki-laki juga jangan begini. Kon gantos apa-apa kok. Loh, itu juga enggak boleh. Itu menghina namanya. Ya. Monggo sebentar lagi asar ya. Kalau terlalu panjang, terlalu banyak, tambah keteteran, hilang kabeh. Tapi kalau sedikit yang ngurangi. Karena apa? Tidak pernah ketemu. Setelah tidak pernah ketemu, rindunya agak hilang. Tapi rindunya, tolong pelajaran yang saya sampaikan itu diingat-ingat. Jangan hanya diingat-ingat, harus segera action, praktek. Oh, takbirku ngene. Bukan Allahu Akbar, bukan Allahu Akbar. Baru ke sini. Doa dan seterusnya. Salam demikian juga. Salam bukan sekedar salam. Bukan assalamualaikum baru salam, tapi assalamualaikum. Gerak dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi bukan assalamualaikum. Wala. Itu bukan. Nabi Muhammad salamnya yang penting pipinya kelihatan dari belakang. Jadi bukan sekedar gini toh, ndak cilarangi, dan juga tidak muter badan. Terima kasih, mohon maaf. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mukminin. Mudah-mudahan manfaat dan mudah-mudahan selalu dibarokai Allah Subhanahu wa taala. Ilmu kalau dibarokai Allah, insya Allah manfaat. Kalau manfaat, insya Allah kita berakhir dengan husnul khotimah. Kalau berakhir dengan husnul khotimah, insya Allah sebagai penghuni surga. Kalau penghuni surga, insya Allah, alhamdulillah bahagia. Amin, Allahumma amin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mukminin. Ngapunten sedaya lepat, matur nuwun. Mudah-mudahan sehat semuanya, panjang umurnya untuk meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehat semua dan selalu berbahagia. Amin. Ojo nyedi-nyedi, ojo nyumpek-nyumpek, masih gak duwe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga tausiah dari Ustaz Muslimah semoga mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang selanjutnya yaitu pengumuman dari ketua BPK yaitu Ibu Ruti. Waktu dan kepada